Dari luar cuci tangan kanan. Sebab 2 menit lagi acara kongres ini akan segera dimulai. Sebab sesuai dengan undangan jam 10, namun karena sesuatu yang lain hal maka acara ini bergeser sedikit. Jadi sekali lagi dengan format saya akan mengingatkan seluruh korban atau seluruh kongres asosiasi PSSI Kabupaten Minahasa Selatan itu segera di sekaligus didampingi oleh pelaksana ketua Asosiasi PSSI Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Henry Oliver. Atas berkat pertolongannya maka Kongres Asosiasi PSSI Kabupaten Minahasa Selatan dan tumbuh seperti yang sudah tertera pada saat ini, yaitu acara Angkar Wali 1 doa pembukaan yang sebentar akan dibawakan oleh Bapak Dr. Radar Sampatilima, Master Pendidikan, mewakili PS Naga Laut Pranoyapo. Angkar Wali yang kedua menyanyikan lagu dan sekaligus saya serahkan kepada Bapak. Kami boleh melaksanakan dengan ketulusan hati, dengan hati yang gembira, bahkan juga akan tercapai apa saat ini sampai ada akhirnya boleh berjalan sebagaimana mestinya. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian acara Kongres Asosiasi PSSI Kabupaten Minahasa Selatan pada hari ini tanggal 19 Mei 2021 telah dibuka dengan doa. Acara selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya melalui operator. Untuk itu kembali saya mengundang kita semua untuk berdiri dengan sikap siap. Demikian silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Mars PSSI. Dengan hormat kembali saya mengundang kita untuk berdiri. Lagu melalui operator. PSSI berdiri sebagai alat berjuang.
sedunia jadi bengi-bengi Kesempatan yang saya hormati Eksekutif Komite Asosiasi PSSI Provinsi Sulawesi Utara, saya sebut dengan hormat Kakanda Tony Ponomoa SIKO yang juga adalah Ketua KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Mobagu, juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mobagu. Saya memanggil beliau Kakanda karena hubungan kedekatan selain sama-sama sebagai pengurus Asosiasi Provinsi Sulawesi Utara, kami juga sering menjadi bagian dari delegasi ASPROM Sulawesi Utara ketika beberapa kongres yang dilaksanakan oleh PSSI Pusat di Jakarta maupun di Surabaya, bahkan di Banjarmasin ya, Ketua Pak Exco. Juga sahabat saya sesama pakar pertandingan PSSI yang berlabel PP Nasional, Match Commissioner level 1 Nasional, Mahyudi Pemutungan yang mendampingi Pak Exco. Ada juga calon ketua darah muda Pemuda Fikri Lumowa yang akhirnya memberikan angin segar kepada kami setelah 3 tahun pencarian. Setelah 3 tahun pencarian ketua di Tanah Minahasa Selatan, yang baru sekarang ada yang mau memberikan diri setelah 7 tahun kita vakum semenjak nomenklatur masih pencap, sekarang sudah askap. 7 tahun kita vakum, akhirnya ada yang mau memberikan diri. Ya, saya apresiasi secara pribadi. Dan juga kepada kongres yang terhormat, semua rekan-rekan yang hadir pada saat ini yang memiliki hak suara. Dan sebentar saya akan sampaikan kenapa yang hadir adalah 16 anggota ini yang memiliki hak suara. Ya. Kita tahu bersama PSSI itu adalah salah satu organisasi yang didirikan sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, PSSI terafiliasi dengan FIFA tahun 2018. FIFA memiliki anggota 211 anggota, sementara PBB hanya memiliki. Tentang PSSI mungkin apalagi anak muda, banyak informasi yang ada di YouTube, Google dan lain-lain tentang PSSI. Tetapi mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu bersama, dan saya pun belum lama tahu. Saya tahu dari Kakanda Tony Ponomoa dan almarhum senior Pak Kumowago. Ya. PSSI didirikan atas dasar politik. Jadi kalau sekarang ada yang bilang, kalau politik masuk di PSSI bisa bahaya. Tidak, PSSI didirikan atas dasar kepentingan politik. Atas dasar kepentingan politik. Tetapi politik yang bagaimana dulu?
PSSI pada waktu itu didirikan oleh Mr. Surati dan Mr. Mengindaan. Salah satu adalah kita patut berbangga ya, karena kita memiliki seorang pendiri PSSI di tanah Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Selatan. Haleluya Pondang, Opa Mengindaan. Didirikan dengan tujuan ketika itu untuk perjuangan bangsa. Ketika Bon Makassar, Bon Sulawesi, Bon Celebes, Bon Kalimantan, Bon Sumatera, Bon Java berhadapan dengan tim-tim dari kolonial mengalahkan tim-tim kolonial Belanda. Maka dari itu Lembar Negara nomor 144 menuliskan bahwa PSSI adalah salah satu alat perjuangan bangsa. Sehingga jika PSSI bubar atau membubarkan diri seperti salah satu pasal yang berbunyi dalam statuta, maka artinya Indonesia kehilangan salah satu alat perjuangan bangsa. Sesungguhnya berterima kasihlah kita ketika kita bergaul di dalam lingkungan PSSI, karena kita menjadi salah satu oknum perjuangan bangsa. Nantinya kepada eksekutif komite yang akan terpilih, sebelum melaksanakan tugas, marilah berpikir bahwa kita adalah, ketika terpilih nanti, kita adalah salah satu oknum perjuangan bangsa, lebih khusus di tanah Minahasa Selatan. Demikian saya pandang, saya ucapkan terima kasih. Pelaksana Ketua Aska PSSI Kabupaten Mingsel yang telah menyampaikan selayak pandang PSSI. Acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan Asosiasi PSSI Provinsi Sulawesi Utara Moa sebagai anggota Astro PSSI Sulut bidang organisasi dan kompetisi, sekaligus akan membuka kongres ini secara resmi kepada Bapak di sini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan apa yang kami maksud pada pagi menjelang siang hari ini, dan kita sebagai umat yang beragama untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izin dan perkenannya semata maka pada pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan sehingga punya kesempatan untuk memenuhi undangan daripada Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten Minahasa Selatan untuk agenda Kongres Pemilihan tindak lanjuti sesegera mungkin. Apa sebab? Setelah kevakuman kurang lebih 3 tahun 7 tahun ya kevakuman ini, nyaris ibarat Mingsel itu ibarat suatu rumah tangga, ada anak tapi tidak ada orang tua. Makanya sama sini dia mau sana dia jalankan. Inilah salah satu yang saya percayakan untuk itu. Saya tahu banyak pelaku sepak bola di sini, banyak orang-orang sepak bola di sini, ada pemain-pemain yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Tapi kalau tunggu nanti mau suka semua, tidak akan pernah yang terbentuk, tidak akan pernah. Ibarat kita orang bermimpi, terlelap entah di mana ada perimbang, satu yang masih dengan saya. Tapi ketika saya sampaikan mau datang di Mingsel, mereka sampaikan mereka tidak punya waktu. Persoalan punya waktu dan punya waktu konfliknya apa? Persoalan jabatan. Tetapi kevakuman 7 tahun di Mingsel merupakan tanggung jawab organisasi. Jangan
provinsi. Kenapa tidak pernah lihat persoalan ini? 9 orang, 10 orang, atau 16 orang komplain di kongres tahunan di provinsi, itu tanggung jawab saya. 6 juta yang bapak ada di sana bukan tanggung jawab Anda. Saya hanya menginginkan pilihlah ketua dan para esko yang nantinya akan membawa angin segar untuk sepak bola Minahasa Selatan. Kenapa di sana sini ada kompetisi abal-abal? Ada kompetisi yang tidak, karena organisasinya tidak ada. Mau mengeluh apa? Orang meminta rekom juga mau mengeluh rekom di mana? Saya mau urus rekom di Minahasa Selatan setengah mati, apalagi mau urus di Manado. Belum kalau ada unsur transaksional. Orang mau kasih keluar rekom, tapi begini. Belum begitu. Kecuali saya datang di Kota Muagu, datang ke kita. Ini sana. Mulai dari jadi wasit C3 sampai jadi wasit nasional, tanya beliau, siapa saya? Kita yang kasih jadi dia wasit nasional. Jadinya dari Kota Muagu, bukan dari Minsel. Betul nggak ya, Bang? Tanya dia. Dan bagaimana saya menjalankan organisasi dengan disiplin? Masih Pak Yobel juga pernah saya tegur. Saya kalau kasih sanksi yang besar-besar, yang kita kasih sanksi, bukan kasih sanksi yang kecil-kecil, percuma. Lebih dulu yang besar-besar kita kasih sanksi. Ketika statuta dihianati, pasti kita orang harus berani untuk menyatakan dia salah dan dia benar. Jabatan itu merupakan sebuah taruhan. Kalaupun saya mengambil keputusan benar, lantas saya harus dikasih keluar dari sebuah jabatan, itu biasa. Tuhan berkehendak cuma sampai di situ. Jangan usah kasih salah begini, tidak usah. Saya dari kepala dinas turun jadi lurah, bayangkan itu. Kepala dinas jadi lurah, sekarang saya lurah. Saya tidak pernah menyalahkan, oh indah, Tuhan sudah mencatat bahwa saya penasib akan jadi lurah tahun sekian begitu, dan akan mati tahu apa yang kita orang lakukan. Tuhan tidak pernah salah menilai. Pertanyaannya, kok siapa boleh jadi kepala dinas? PSSI yang masih jadi kepala dinas. Itu bukan tanya ini. Ini anak satu bawang masih dari pengen kita. Dia tahu sepanjang perjalanan, mulai dari tentang sesuatu sampai boleh jadi esko provinsi. Besarkan organisasi, karena satu saat organisasi akan membesarkan Anda. Siapa yang bilang? Kita yang bilang. Apa dia putih? Kita definisi masih hidup. Yang kebatan kira orang yang cuma ambil kepentingan politik, kepentingan birokrasi di dalam organisasi, tidak langgeng dengan itu jabatan, akan hancur dengan itu model itu. Kalau orang bilang sepak bolanya nggak boleh masuk politik, siapa yang bilang? Boleh. Karena di Republik Indonesia ini politik itu segala-galanya. Cuma jangan membesarkan politik dan menjadi media di sepak bola. Ada ranah tertentu. Kalau maksudnya begini, kalau kita orang ketua kong dari sepak bola, dari orang bola, pengurus organisasi, kong dia calon anggota dewan misalnya, nah kita orang bola yang pasti jadi panitia supaya itu bola lebih besar. Jangan bola kaki dan bola tenis. Apa sebab? Orang yang urus patoran, orangnya nak pakai video urus orang lain, begitu dia jadi nggak lupa patoran. Mau balik yang baru boleh, semalu. Tidak mempertimbangkan sisi rasionalitas. Saya kemarin malam bertarung dengan nyawa. Sakit yang tidak terduga antara hidup dan mati. Saya pikir pada usia. Di pikiran saya hanya hadir di Minsel. Bayangkan kalau kita tidak hadir. Jam 9 saya masih sakit, jam 10 Adinda Kenzi nelpon. Bahkan jam berapa motel? Kita bilang jam 3 sore. Padahal kita sementara sakit. Yang tidak berani kita bilang kita sakit, tidak berani. Apa sebab? Kalaupun saya harus menjawab saya tidak hadir karena saya sakit, biarlah kematian itu sendiri yang akan menjawab bahwa saya tidak boleh datang karena kita semati.
Bayangkan. Betapa besar kepedulian saya dengan Mingsel. Makanya saya sampaikan, jangan sia-siakan ini. Akhirnya saya sama teman dua yang mengawal saya, jam 3:30 sore saya berangkat ke Indonesia. Kita tidak bilang pen, kita mau tinggal di sini. Yang penting kita boleh tinggal. Orang harus komitmen. Hari ini putaran pilih, mau ataupun tidak memilih, ketika akan menjalani orang harus sportif. Ketika saya memilih Jackson Hukumaat dan tidak jadi karena intervensi birokrasi, dan ketika Paul Newan jadi ketua asosiasi PSSI Provinsi Sulawesi Utara, dan saya satu-satunya figur bertarung sendirian termasuk orang kata tinggal untuk kita. Ini kabar. Karena orang tinggal begitu, tapi tidak mampu mengalahkan saya. Dokter Karbon mengalahkan tugas kamu kita. Saya dengan Jack hanya beda satu suara, dan saya mengatakan, Tony Panomoa tidak akan pernah kalah. Karena Tony ada satu suara, ada suara tidak siapa? Suara Tuhan. Kalau boy apa segala macam kita kalah. Tapi mungkin karena kita ikhlas untuk bekerja. Dan seandainya pada waktu itu saya tidak terpilih ke Henry, mungkin PSSI tertinggal. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang bersuara lantang di sana. Sudah tidak ada yang bisa datang ke Mingsel karena barangkali permintaan terlalu banyak. Saya harus mempertanggungjawabkan atas pilihan itu. Itulah kalau seorang ikhlas berorganisasi. Semoga kongres hari ini bisa membawa angin segar dan melupakan masa lalu. Kekalahan 7 tahun itu tidak usah mengulanginya. Kita bilang Pak Adinda ini Mingsel sama dengan Wolsel. Ketika kita meluruskan statuta di Borong Raya, ini Wolsel dia yang lebih dulu bikin masalah. Kita kasih sanksi satu kampung, bukan satu orang. Sampai di Dewan, sampai di semua stakeholder kabupaten itu dia adalah laporan ke kita, tapi saya pada kita keputusan. Kita pernah ada dompet di hadapan klub hanya untuk mensobok kita 10 juta untuk membatalkan kita keputusan. Kita miskin, tapi kita masih kaya harga diri. Jangan pernah digadaikan itu, siapapun dia. Yang cerita harga diri masih lebih bernilai daripada bayangkan kalau keputusan tentang banyak orang itu hanya karena itu kita membatalkan manuver itu, berapa yang orang akan menangis dengan keputusan konyol kayak begitu. Masih banyak nih, apa Tommy Mangkota? Orang berapa kali pimpin liga? 3-1. Jadi saya datang di sini bukan hanya untuk membuat. Saya datang ke sini untuk memotivasi dan saya akan kawal Mingsel. Setengah mati kasih betul. Aduh, banyak orang jago. Sudah harus begini, harus begini. Datang kongres hadir. Satu organisasi tidak ada kan lucu. Lucu sekali. Nah sekarang mudah-mudahan ini akan berjalan. Ikuti proses dari tahapan. Hari ini akan dilaksanakan kongres pemilihan komite pemilihan dan komite banding. Setelah itu akan dilaksanakan kongres pemilihan ketua dan para esko. Terserah motifnya dan juga ada pelaksanaan pemilihan dilaksanakan. Tapi kalaupun bisa bagus, lebih bagus hari ini bisa terpilih 5 orang esko. Esko adalah teknis pelaksana kegiatan organisasi. Ketua dan wakil ketua adalah nakoda. Sekum adalah gabungan organisasi. PSSI ini kok lain. Amin. Semoga kalian yang duduk hari ini merupakan bukti sejarah bahwa PSSI yang didirikan oleh salah satu putra dari Pondang Musi, Mbak Mangindaan. Indonesia Selatan akan menjadi barometer sepak bola Sulawesi Utara. Saya berdiri di PSSI Provinsi
saya ketua PSSI Kota Mobagu juga sekaligus ketua Persikopol. Kita kayak anak-anak dianiaya di hadapan saya, kita tidak marah. Biar betul sakit hati kita tidak boleh marah. Apa sebab? Karena kita bukan orang Persikopol, kita orang Sulawesi Utara. Saya harus bisa berdiri adil di hadapan seluruh anggota klub. Sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bukan menjadi riak, orang Muslim bilang, bukan menjadi sebuah kesombongan bagi saya, tapi jadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa hari ini kembali sejarah tercipta kepada kita sekalian bahwa Minsel akan berdiri lagi. Minsel dan Askap Minsel akan berdiri kembali. Biar ada Yobel wasit nasional, Yobel sendiri kita meminta rekompensi apa? Akhirnya Yobel mau pimpin sana sini, ini boleh lagi memarah. Minta Yobel malah pupus apa? Maka timbullah pelacur sulit. Pimpin sana, pimpin sini, sah nyenak sah, wasit nasional, wasit Askap, wasit provinsi, pimpin sepak bola pasti. Maka di sanalah kekonyolan yang tinggi. Apa sebab? Organisasinya tidak ada. Semoga hari ini semua akan berjalan sesuai dengan rencana dan dengan memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021, Kongres biasa pemilihan komite pemilihan dan komite banding dan pemilihan ketua dan para exco saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Exco, Prof. PSSI Sulut bidang organisasi, yaitu pembacaan surat pelaksana tugas Ketua Askap PSSI Minsel oleh Bapak Yobel Poli. Disilakan. PSSI Provinsi Sulawesi Utara, surat keputusan nomor SK _29 _PN _PLT _PSSI Datar Sulut _Angkor Mau 4 2021 tentang penunjukan saudara Fendri Rory Pandey sebagai pelaksana tugas Asosiasi Kabupaten PSSI Minahasa Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Utara menimbang A. bahwa Asosiasi Provinsi PSSI adalah mengganti para pelaksana tugas Asosiasi Kabupaten Kota yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai surat keputusan Ketua. D. bahwa Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Utara sesuai dengan kewenangannya menunjuk saudara Fendri Rory Pandey SE untuk menjadi pelaksana tugas Asosiasi Kabupaten PSSI Minahasa Selatan, memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Utara tentang penunjukan saudara Fendri Rory Pandey sebagai pelaksana tugas Asosiasi Kabupaten PSSI Minahasa Selatan. Kesatu, menugaskan kepada saudara Fendri Rory Pandey untuk segera melalui Ketua Aspro PSSI Sulawesi Utara, 2 anggota Komite Eksekutif Provinsi Sulawesi Utara, 3 anggota Aspro PSSI Sulawesi Utara, 4 masih ditetapkan di Manado pada tanggal 17 April 2021. Ketua Paulus David Nelwan sudah bertanda dan cap. Terima kasih atas kesempatan untuk acara. Sekali lagi
izin Kakanda, Pak Exco, untuk menghemat waktu kita tidak perlu lagi terlalu lama ya, karena memang pada prinsipnya saya selaku PLT Ketua hanya menjalankan poin-poin yang sudah dibacakan tadi. Untuk pemilihan nanti akan dijalankan oleh komite pemilihan. Jadi pada prinsipnya kami dari Asosiasi Provinsi Sulawesi Utara ya, hanya membuka jalan dan voters atau kongres terhormat, kongres yang terhormat sendiri yang akan menentukan jalannya organisasi maupun rumah tangga kongres itu sendiri. Jadi mungkin nanti di luar sana ada yang bicara bahwa saudara Banteng begini begitu. Sebenarnya alangkah baiknya hadir di kongres ini supaya tahu mekanismenya seperti apa. Jadi selaku PLT saya tidak akan berintervensi terhadap apa yang nanti menjadi keputusan dari kongres pemilihan. Saya hanya membawakan ketua fikri, ya. Saya sodorkan ke kongres dan kongres lah yang akan memilihnya, bukan saya. Prinsipnya seperti itu. Kita langsung masuk saja ke poin yang pertama adalah pembentukan komite pemilihan. Di dalam statuta maupun kode pemilihan, komite pemilihan ini tidak dipilih. Dia hanya ditunjuk dan disahkan oleh kongres yang terhormat. Dia hanya ditunjuk dan disahkan oleh kongres yang terhormat. Bisa saya, bisa Anda, bisa voters. 3 orang komite pemilihan Asosiasi PSSI Kabupaten Minahasa Selatan yang akan bekerja pada mulai tahun 2021 sampai tahun 2025. Yang pertama sebagai ketua Saudara J. Poli, sekretaris Saudara Max Otai, dan anggota Saudara James Kela. Terima kasih. Kedua, membentuk komite banding pemilihan. Apakah komite banding pemilihan ini bisa nanti di belakang Kakanda? Pak Exco? Bisa. Selanjutnya untuk tata tertib dan kode pemilihan. Tata tertib dan kode pemilihan sudah saya buat, saya susun dengan tidak mengurangi isi dari Electoral Code FIFA maupun PSSI. Electoral Code FIFA maupun PSSI tidak mengurangi, ada yang dimodifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan dari wilayah dan karakter daerah, tetapi tidak mengurangi isi maknanya. Apalagi menyangkut hal-hal yang substansial, kami tidak kurang. Minta tolong dokumentasi. Dokumentasi nanti ke videonya. Statuta PSSI Sulawesi Utara bahwa yang berhak hadir sebagai voters dalam suatu sesi adalah anggota yang aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi PSSI definitif selama 2 tahun terakhir. Selama 2 tahun terakhir. Yang jadi permasalahannya adalah 2 tahun terakhir ini, bahkan 7 tahun terakhir, kita tidak memiliki pengurus definitif. Acuannya dari mana, Dr. Omar Dokter? Dalam surat keputusan yang ditugaskan kepada saya, ada poin yang berbunyi mengambil langkah strategis untuk menjalankan organisasi. Dengan demikian, saya mengambil langkah strategis yang diberikan mandat oleh SK dengan cara mengambil voters dari pertandingan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Kabupaten PSSI Minahasa Selatan paling terakhir. Pada waktu itu nomenklaturnya masih pencak, ya.
Paling terakhir itu setelah saya buka data, ternyata pertandingannya adalah kelompok usia 17 tahun yang dilaksanakan di lapangan Pondang, yang juaranya adalah Bintang Laut FC. Di situ saya buka data, terdapatlah 16 peserta yang sekarang saya undang hadir di arena kongres ini. Apakah setuju untuk menjadi voters? 16 voters yang mengikuti pertandingan KU17 tahun 2013 disahkan sebagai voters tahun 2021 Kongres PSSI Minahasa Selatan yang terhormat. Untuk penetapan tanggal pelaksanaan kongres, selaku pimpinan sidang, saya menyerahkan kepada saudara-saudara. Kalau mau pulang lagi kotor, mau baking ulang, habis waktu. Saya lempar kepada voters, kepada sidang yang terhormat. Saya lempar, sidang akan dilaksanakan tanggal 19 hari ini setelah kongres biasa yang saya pimpin ini. Setuju? Setuju? Oke, setuju. Dengan demikian, dari 6 poin yang ditugaskan kepada saya selaku PLT Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Minahasa Selatan sudah saya laksanakan di depan pengurus Asosiasi Provinsi Sulawesi Utara yang saya sebut dengan hormat, Pak Tony Ponomoa. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan saudara-saudara sekalian sehingga menjadikan surat tugas sebagai PLT saya akhirnya dapat dilaksanakan pada saat ini. Dan untuk selanjutnya saya akan melanjutkan menandai tugas kerja saya sudah selesai dan melimpahkan tugas kerja selanjutnya dalam kongres pemilihan nanti kepada komite pemilihan dengan cara pengalungan kartu komite pemilihan secara simbolis. Terima kasih. Voters Perdito 1 sebagai ketua komite banding pemilihan. Pak Senior Doni Tero, atau membutuhkan jawab. Karena yang sekretaris Pak Doni yang ketua. Toh saling menghormati yang lebih tua. Satu orang anggota lagi. Saya sampaikan dulu ya, ketika sudah menjadi komite banding pemilihan dan komite pemilihan, Anda akan bertugas selama 4 tahun. 4 tahun. Dan tidak bisa lagi ditetapkan di bidang yang lainnya dalam organisasi. Ya, seperti itu. Jadi mungkin saudara Michael Sarandi mungkin dari Berak FC boleh anggota komite banding pemilihan. Oke? Oke, terima kasih atas kerjasama yang baik sehingga kongres ini tidak perlu lama-lama. Mungkin kongres paling cepat di Indonesia hari ini kita lakukan bersama. Komite banding pemilihan sudah ditunjuk dan ditetapkan. Kita lanjut ke pengalungan secara simbolis kepada komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Teman-teman komite banding, sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih. Sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan tadi oleh baik yang mewakili ASPRO maupun ketua pelaksana tugas ketua PSSI Minahasa Selatan, bahwa sesuai dengan acara yang telah
dilalui bersama, telah ada penetapan tadi tata tertib, berarti kita tidak akan bahas lagi tentang tata tertib sebagaimana aturan main sebelum tata tertib ditetapkan sebenarnya sudah melalui pembahasan. Tapi karena tadi sudah disetujui tata tertib pelaksanaan kongres ini, lebih khusus pada pasal yang ke-14 tentang pemungutan suara, maka kami tidak akan lagi membahas tata tertib itu. Juga tadi ada petunjuk dari Aspro bahkan Askam bahwa karena calon tunggal, maka sebenarnya dalam setiap pemilihan ini ada dua opsi, yaitu opsi voting dan aklamasi. Jadi dua opsi itu sebenarnya yang tertentu biasa dalam setiap kegiatan. Marcel Kaparan, Marcel, Tapi 3 esko, boleh yang 3 ada. Jadi inilah nama calon, baik calon ketua Gunung Fikri maupun calon wakil ketua atau esko. Dan mau berkenalan sebilang untuk nama toh, boleh silakan kembali. Ada bagian dicatat atau direkam biar tidak ada yang lupa dari visi dan misi. Visi saya mengembalikan kejayaan Askap PSSI Minsel dan memberi kepastian masa depan dan memberikan wadah untuk talenta-talenta yang ada di tanah Minahasa Selatan. Untuk misi memang lumayan banyak, tapi misi banyak sekali yang terlintas di kapal ini dia. Cuma mungkin akan terupdatekan semua di sini. Tapi kita janjikan akan ada MPL, Minsel Premier League, dan liga-liga yang akan bergulir. Target PSSI Minsel dalam 1 tahun 4 kuartal ya. 4 kuartal. Setiap 2 kuartal pasti ada yang dari PSSI dan saya akan menunggu seluruh rekomendasi dari pihak-pihak dari luar PSSI. Dan saya akan memberikan rekomendasi yang terpenting sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, dan akan mengikuti seluruh peraturan dan berlandaskan di atas peraturan. Terima kasih. Maka singkat, padat, dan jika PSSI Minahasa Selatan angkat tangan, berdiri semua. Dari mana? Dokumentasi. Oke. Jadi ada 11. Jadi yang akan dipilih esko dari 4 cuma dalam Bung Fikri Lumawa. Nggak apa-apa. Jadi nanti sebentar siapa yang nggak setuju tinggal mau duduk. Yang setuju berdiri terus. Nggak apa-apa. Atlet semua. Cuma kalau dipuru kok mau nih. Terang akan pilih juga esko. Yang pertama Bung Hans Sinubu. Wakil ketua dulu. Wakil ketua Hans Sinubu. Setuju? Setuju? Setuju. Jadi setuju lagi. Hitung persen, hitung berapa? Semua? Ada tuh. Jadi wakil ketua Bung Hans Sinubu. Mana Bung Hans? Sini, berdiri di muka. Dia mendengar peturan perintah sekarang. Jadi wakil ketua Bung Hans Sinubu. Buka masker. Apa dia? Wakil ketua PSSI Minsel. Aplaus buat Bung Hans Sinubu. Untuk esko ada Bung Andre Page, Bung Hans Lana Mona, dan Bung Marcel Kaparan. Mau tanya dulu satu-satu. Iya no, Pak Tony. Yang setuju dengan Bung Andre Page? Setuju? Yang setuju dengan Bung Marcel Kaparan? Setuju. Bung Hans, nah ini tuh enggak kenal dia toh? Orang sendiri enggak kenal kok dia toh. Markel saudara setuju semua, enggak masalah. Hans Lanangona yang setuju.
Semua? Angel. Sah. Patah kali patah. Silakan dulu. Izin ketua, izin bicara. Kita coba minta kepastian. Tadi Ampa Exo ada Pak Toki, kita nyanda tuh. Iya, sangat maaf. Saya tegang orang. Saudara dua ini tuh udah Toki kita kan. Sebab minta belum Toki. Jadi oke, makasih atas interupsinya. Hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 bertempat di Aula SMP Negeri 2 Amurang telah terpilih Ketua Askap PSSI Minahasa Selatan secara aklamasi. Saya sebut dengan hormat Bung Wycliffe Lumowa. Untuk itu dengan hormat diundang kembali Bung Wycliffe untuk berdiri di depan. Sekali lagi telah terpilih sebagai ketua dalam posisi formatur tunggal sebagai ketua Askap PSSI Minahasa Selatan. Untuk itu atas nama ketua Askap Kabupaten Minahasa Selatan, kami Komite Pemilihan Pengurus Askap PSSI Minahasa Selatan menyatakan acara pemilihan ini sah dan sekaligus menetapkan saudara Wycliffe Lumowa sebagai ketua Askap Kabupaten Minahasa Selatan, PSSI Kabupaten Minahasa Selatan masa bakti 2021-2024 sambil memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian penetapan formatur terpilih. Secara simbolis keputusan komite. Saya arahkan kembali ya. Oh tidak, hanya kepada ketua terpilih. Oh, kan komite itu adalah pimpinan sidang berkuasa saat ini. Biar ketua masih komite yang berkuasa. Kami menyerahkan surat keputusan ini kepada ketua terpilih. Lihat kamera. Lihat kamera ketua, kamera. Sah, mantap. Mantap. Mundur sedikit, Pak. Yang berberita silakan. Ketua lihat kemarin ketua. 1, 2. Mantap. Tuhan, di hari yang penuh berkah dan sukacita ini, saya sebelumnya ini bukan hadiah untuk saya, tapi suatu tanggung jawab yang begitu besar untuk penerus-penerus sepak bola di Minahasa Selatan. Terima kasih untuk Pak Tony sebagai Eksekutif Komite Asprov Sulut bidang organisasi dan kompetisi, dan juga Bapak Fenri Ronimbande yang memimpin sidang ini, dan seluruh bapak yang mau bilang bapak ibu, ada ibu sini kan, bapak-bapak yang ada di bawah ini. Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara semua untuk saya memegang teguh jabatan ini. Saya berjanji sesuai dengan visi dan misi saya akan melakukan semua yang harus saya lakukan di sini. 7 tahun masa yang sungguh kelam. Ini bukan tiba-tiba juga saya suka masuk di sepak bola. Di Facebook Pak kita ini hampir semua lebih bola semua. Sampai tak mau kutegur tamang 10 tahun gara-gara buku udara bola. Karena SMA waktu pukul cuma gara-gara Barcelona dan Inter. Jadi kita juga datang ke sini bukan gara-gara kepentingan untuk di masa yang akan datang,
Tapi kita datang di sini sebagai pembawaan diri, kita pepesian di sepak bola. Kita so pikir kita tidak bisa bermain bola. Dulu kita pernah ikut sepak bola, jadi back, baru 10 menit kartu merah, hampir patah tangan satu lawan PKK. Jadi kiper kalah 7-0. Jadi mungkin tapi passion bukan di bola, siapa tahu suatu hari nanti kita boleh jadi pelatih. Amin. Dan untuk selebihnya, ya mohon maaf, memang orang di Saus ini mungkin bukan rahasia pribadi, tapi rahasia umum. Banyak pertentangan dan gejolak yang sudah terjadi. Mau tahu itu dia toh. Oleh itu orang di ruangan sini, kita datang di sini, kita mencoba merangkul, mempersatukan semua yang ada. Kamu saya butuh ulang untuk fondasi rumah, dek atap rumah yang so bocor. Tapi minta maaf ketika tidak ada yang bisa diajak bekerja sama dari pihak tersebut. Silakan diam di tempat dan biarkan kami berjalan terus. Karena ketika kami harus menunggu kalian, akan seperti 7 tahun kemarin juga PSSI Minsel. Saya datang di sini bukan sebagai penyelamat, tapi saya datang untuk menyelamatkan talenta-talenta muda yang ada di Tanah Selatan. Terima kasih.